Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang penyanyi wanita yang bernama Martina yang sedang perform di atas panggung. Lalu pas sudah beres manggung dan mau pulang, terlihat ada seorang wanita yang memanggil-manggil dirinya. Dan singkat cerita, ketika si Martina udah santai di kosannya, tiba-tiba ada seorang pria botak yang bernama Juan. Nah, si Juan ini adalah manajernya si Martina. Lalu si Juan melihat si Martina yang sedikit murung dan dia pun berinisiatif ngejil si Martina supaya bucat. Supaya ngemplong lungse gitulah ya. Dan si Martina ini ternyata wanita yang susah dibikin bucat ya. Lalu di pagi harinya terlihat si Martina yang gak pakai BH, lalu dia pun melihat wanita yang semalam mengejarnya. Namun si Martina tidak menghiraukan wanita itu dan dia pun langsung pergi ke pet shop untuk nyunatin kucingnya. Yang udah ngas birahi banget segala dicolok. Dan setelah itu si Martina pun mengunjungi rumah sakit yang ternyata ayahnya sedang dirawat. Dan terlihat si ayah sangat ripuh sekali, lalu setelah nengok ayahnya, dia pun kembali ke pet shop itu yang ternyata si kucing kabur sebelum disunatin. Yang membuat si Martina pun panik dan menyuruh si Juan untuk memasang pelang kehilangan di seluruh kota. Lalu singkat waktu di malam harinya, wanita yang mengejar si Martina itu bilang kalau dia menemukan kucingnya. Dan sekarang kucing itu lagi sama pacarnya. Nah, nama wanita itu namanya Francisca ya. Dan si Francisca juga mengaku kalau dia sebenarnya adalah adik tirinya si Martina dan mereka dari satu ayah yang sama. Jadi yang tadi di rumah sakit itu ayah tiri ya kayaknya. Dan si Francisca pun langsung jual pengen tes DNA agar semuanya terbukti. Namun si Martina tetap gak percaya dan langsung menyuruh si Francisca untuk pergi. Tapi sebelum pergi, si Francisca pun menelpon pacarnya untuk segera memberikan kucingnya kepada si Martina. Lalu pas lihat pacarnya si Francisca, si Martina pun mulai anget rahimnya dan pas malamnya pun dia pun col-em. Bayangin Dewita sama pacarnya si Francisca ya. Dan nama si pria itu bernama Cesar. Lalu di pagi hari di keesokannya, si Martina pun menelpon kembali nomor si Cesar semalam. Namun ternyata itu nomor wartel yang semenit 300 perak ya, bukan nomor si Cesar. Lalu si Martina pun langsung mencari informasi si Cesar lewat kantor imigrasi. Dan si Hansi pun bilang kalau semua orang Chili yang datang ke Argentina akan datang ke stadion karena nanti malam ada pertandingan antara Persisam Sampdoria melawan PSGC Ciamis. Dan singkat waktu di malam harinya si Martina pun maksain nyari si Cesar di tengah-tengah supporter yang renyek banget itu. Namun akhirnya si Martina pun berhasil ketemu sama si Cesar dan mereka pun langsung OTW ke hotel istirahat 3 jam 75.000 hingga 3 ronde pun terjadi. Lalu di pagi harinya terlihat si Martina yang belum adus sambil ngoprek laptop yang ternyata si Martina mau ngebeliin tiket pesawat untuk si Cesar yang jadwalnya 7 hari lagi. Belum puas berarti nih si Martina. Lalu tak lama datang si Juan yang memberikan selebaran kucing hilang yang udah jelas si Martina udah gak butuh itu. Karena yang dia butuh sekarang mah yang bisa bikin bucat ya. Lalu singkat waktu di sore harinya si Martina dapat WA kalau si Cesar gak jadi nginep seminggu di rumahnya. Yang membuat si Martina pun langsung ngerasa genok banget. Lalu si Martina pun tidak tinggal diam dan dia pun langsung nyusul ke Chili untuk mencari si Cesar. Lalu ketika sampai di Chili, si Martina pun tidak tahu arah harus kemana yang membuat dia pun bingung. Namun tak lama ada si Kumis yang mencoba membantunya sekaligus ngegoda si Martina. Dan si Martina ini langsung ngasih jatah ya ke si Kumis 2 ronde. Yang penting mah si Kumis bisa bantuin si Martina menemukan si Cesar. Dan ternyata si Kumis ini lumayan sakti karena dengan cepat bisa menemukan alamatnya si Cesar. Mungkin udah ngemplong ya, udah dibucatin. Nanti lihat sendiri aja ya. Lalu si Martina pun langsung ngegedor kosannya yang dikasih tahu sama si Kumis itu dan benar saja si Cesar ada di sana. Lalu si Martina yang tadi gak sempet bucat sama si Kumis pun langsung nyosor kepada si Cesar. Namun si Cesar yang lagi masak mie sekaligus dia mau ada si Francisca ke kosannya. Dan si Martina pun langsung disuruh ngumpet di kamarnya si Cesar. Lalu tak lama si Francisca pun datang dan si Martina pun nguping obrolan mereka berdua yang udah pasti si Martina gak tahan ya. Mendengar suara cupang nyelepot keras banget. Yang membuat si Martina pun langsung nyamperin mereka berdua yang benar saja mereka lagi adu congor.
Namun untungnya si Francisca nggak curiga sama sekali, justru dia malah senang karena dia nyangka kalau si Caesar berhasil ngebujuk si Martina sampai ke Chili. Lalu di malam harinya si Martina pun dibawa ke rumahnya si Francisca untuk bertemu ayahnya. Yang awalnya si ayah tidak menyadari kalau itu adalah si Martina, anak yang si ayah campakan sejak kecil. Lalu mereka pun ngobrol biasa aja karena si ayah udah lupa dan si Martina juga udah nggak peduli. Dan sikat waktu di keesokan harinya tiba-tiba ada si Maghrib yang manggil-manggil si Martina. Yang ternyata si Maghrib itu temannya si Francisca dari micet. Lalu si Francisca pun datang ke rumah sakit dan dia bertujuan untuk memberikan sampel DNA dirinya agar dicocokkan dengan DNA ayahnya. Supaya dia yakin ya antara si Francisca, si Martina dan ayahnya itu benar-benar bersaudara. Kalau di sini mah yang dianggap saudara itu yang banyak duit ya. Kalau nggak banyak duit mah boro-boro. Lalu setelah dari rumah sakit terlihat si Maghrib dan si Martina yang sedang menunggu si Francisca menemui si Caesar. Yang tak lama si Francisca pun datang lagi dengan rada kuku letus karena si Francisca disangka selingkuh sama si Maghrib dan dianggap ublag micet. Yang akhirnya kagok disangka ublag ya sekalian aja mereka pun beroitaria di mobil. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan si Martina untuk ngegoyang si Caesar yang pasti lagi parusing dan harus dibucatin biar plong. Dan singkat cerita pas udah beres 2 ronde si Martina cerita kepada si Caesar kalau dia pernah sakit hati sama seorang cowok yang membuat si Martina jadi nggak pernah menikmati berawitarianya selama ini. Karena cuma si cowok itu yang bisa bikin si Martina bucat dan sekarang si Martina bahagia karena si Caesar juga bisa bikin si Martina bucat base. Namun gara-gara cerita itu membuat si Caesar jadi pundung karena dia pikir dirinya cuma jadi pelampiasan doang. Padahal mah biarin atuh kan gratis ini Sar, daripada ke micet ke sari tema bayar. Lalu di malam harinya si Martina dan si Francisca pun jalan-jalan ke Punclut bersama si Maghrib. Dan sesampainya di Punclut, si Martina pun ingin bicara 4 mata dengan si Francisca dan dia bilang kalau dia datang ke Chili itu bukan ingin bertemu dengan si Francisca. Tapi untuk menemui si Caesar karena si Martina sangat mencintai si Caesar. Dan dia juga bercerita kalau dia udah berewita ya 10 ronde dengan si Caesar. Dan si Martina juga udah mulai bisa menerima hubungan keluarga antara dirinya dengan si Francisca, namun si Francisca langsung ngagerung kepada si Martina dan langsung menyuruhnya turun dari mobil. Yang akhirnya si Martina pun ditinggal sendiri di Punclut yang udah pasti rada poek. Lalu si Martina pun pulang papalidan yang akhirnya dia pun sampai ke rumahnya si Francisca dan si Martina bilang kepada si ayah kalau si Francisca pergi bersama si Maghrib. Sejak tadi malam ya. Dan si ayah juga udah mencoba menelponnya namun HP-nya nggak aktif sama sekali. Lalu si Martina menyuruh si Babe untuk membuat video ancaman kepada si Francisca yang nggak mau jawab teleponnya. Dengan ancaman kalau sampai nanti hasil tes DNA-nya negatif, maka si ayah akan memblokir kartu kreditnya dan si ayah juga tidak takut jika harus kehilangan si Francisca. Karena tinggal bikin lagi anak mah kata si Babe. Parah. Dan di malam harinya mereka berdua pun mencari si Francisca ke klub malam, namun ternyata si Francisca tidak ada di sana. Lalu setelah itu mereka makan dan si Babe menceritakan kisah dirinya dulu yang tinggal di Argentina. Namun karena kondisi yang kacau pada saat itu membuat si Babe harus kembali ke Chili padahal istrinya sedang hamil. Nah setelah itu si istri si Babe pun punya pria lain dan itu adalah ayahnya si Martina sekarang. Nah gitu ya ceritanya. Lalu di keesokan harinya si Francisca pun akhirnya pulang ke rumah dengan membawa hasil tes DNA dirinya. Dan dia juga udah gak emosi lagi ya sama si Martina. Namun pas dilihat hasil tes DNA-nya ternyata si Francisca bukan anaknya si Babe. Yang membuat si Francisca pun sedih dan langsung meninggalkan si Babe. Lalu si Martina yang sebenarnya anak kandung si Babe tetap ngerasa kalau dia mah seperti orang lain di sana. Dan si Martina pun memilih tinggal bersama si Caesar agar si Francisca dan ayahnya bisa bagikan kembali. Namun ternyata pas si Martina datang ke kosan si Caesar pun tidak menyambut si Martina dengan baik.
Dan si Caesar pun langsung menyuruh si Martina untuk pergi. Nah setelah itu si Martina mulai bingung mau kemana karena duitnya udah mulai habis. Dan dia pun mencoba ngegoda om-om di sebuah kafe, namun ternyata si om itu lagi sama pacarnya. Dan si om itu pun langsung dikeplak ya sama si Martina. Lalu si Martina sampai siap digoyang sama supir mobil hayam asalkan bisa buat bertahan hidup sampai 2 hari ke depan. Karena tiket pulangnya 2 hari lagi ya. Namun si supir bilang kalau dia juga ripuh kalau harus keluarin duit mah. Katanya dia pengen duit beteuh beteng sebeh kan titik-titik baseuh. Yang artinya kalian tanyain aja ya ke teman kalian. Hingga akhirnya deal mereka pun gak jadi dan di malam harinya si Martina pun mencoba ngegoda supir taksi. Namun si supir bilang punten neng lagi usaha mah butuhnya duit katanya. Yang membuat si Martina pun udah mulai putus asa dan dia pun duduk di pinggir jalan. Dan tiba-tiba ada AA yang lagi abok yang ternyata si AA itu tahu kalau yang lagi duduk di situ adalah si Martina yang nyanyi lagu Tenda Biru. Dan si AA itu pun langsung minta foto dengan si Martina, sekalian si Martina minta tolong kirimin DM ke IG-nya yang namanya Francisca. Kalau dia lagi luntang-lantung di pinggir jalan, takut ada begal, terus diculik, terus dia wita rame-rame, udah itu dialungkan ke Citarum. Namun untungnya semalam itu ada tim Prabu patroli, jadi sampai pagi-pagi pun si Martina aman di pinggir jalan. Lalu tak lama si Babe datang bersama si Francisca dan mereka pun langsung mengantar si Martina ke Bandara Kertajati. Dan singkat cerita pas sampai di bandara si Francisca bilang kalau si Martina kapanpun boleh datang ke rumahnya. Dan mereka pun akhirnya berpisah dengan happy ending, namun ketika sampai di rumah sakit ayah tirinya, si Juan memberi kabar kepada si Martina kalau si ayah udah meninggal. Namun karena udah ngerasa dapat keluarga baru, membuat si Martina tidak terlalu sedih dengan kematian ayah tirinya. Dan film Dry Martina pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Dry Martina kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah, film ini nggak usah dijelasin ya. Gampang kok nyarinya juga, sama di Netflix juga ada kalau nggak salah mah. Oke? Nah, pesan dari film ini adalah selalu jaga hubungan kalian ya sama saudara. Jangan suka nikung-nikung kayak si Martina loh. Nanti malah jadi musuh loh selamanya. Oke? Intinya mah harus tetap tingkatin iman biar gak gampang kegoda. Oke, segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.